sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatut tayammumi. Utawi carane tayamum. Kaifiyatut tayammum utawi carane tayamum. Man utawi sapa iku ta'adzara. Man utawi sapa wami iku ta'adzara dadi angel alaihi ing atase man. Man utawi sapa wami iku ta'adzara dadi angel alaihi ing atase man apa isti'malul ma'i gunakake banyu. Apa isti'malul ma'i gunakake banyu lifaqdihi krana sepine banyu. Ifaktihi krono sepine banyu ba'da tolabi ing dalem sakwuse ngluru. Ba'da tolabi ing dalem sakwuse ngluru. Au bimani'in utawa kelawan perkara kang nyegah. Au bimani'in utawa kelawan perkara kang nyegah lahu kedue man. Lahu kedue man anil usuli saking tumeka ilaihi maring ma. Abimane utawa sebab utawa kelawan perkara kang nyegah lagu maring man anil wusuli saking tumeka ilaihi maring ma. Ilaihi maring ma min sabu'in gayane saking satu balak min sabu'in saking satu balak wahailin lan aling-aling. Wahailin lan perkara kang ngalangi. Wahailin lan perkara kang ngalangi. Wahabisin lan perkara kang ngeker. Wahabisin lan perkara kang ngeker. Au kana utawa ana. Au kana utawa ana. Sapa man au kana utawa ana apa alma'u banyu. Au kana utawa ana apa alma'u banyu. Au kana utawa ana apa alma'u banyu alhadiru kan ana. Alhadiru kan ana iku yahtaju butuh. Iku yahtaju butuh sapa man ilaihi maring alma. Iku yahtaju butuh sapa man ilaihi maring alma li atsyihi krana ngorongi man. Li atsyihi krana ngorongi man. Au atsi rafiqihi utawa ngorongi kancane man. Au atsi rafiqihi utawa ngorongi kancane man. Au kana utawa ana apa man. Au kana utawa ana apa man ana iku malakan den miliki. Iku malakan den miliki digoirihi maring liyane man. Digoirihi maring liyane man. Walam yabi lan ora adul sapa ghairi
walam yapilan ora adol sapa wiri ora adol illa bi aktsarin kejaba kelawan luweh akeh illa bi aktsarin kejaba kelawan luweh akeh min samani mithlihi saking regane sepadane mak min samani mithlihi saking regane sepadane mak au kana utawa ana au kana utawa ana bihi ing daleman au kana utawa ana bihi ing daleman iku bihi tetep ing daleman au kana utawa ana iku bihi tetep ing daleman apa sing ana jarohatun tatu apa sing ana jarohatun tatu au maradun utawa lara au maradun utawa lara ya khofu kang wedi sapa man min isti'malil ma'i saking gunakake banyu min isti'malil ma'i saking gunakake banyu au ya khofu kang wedi gitu. Oh ya khofu ta wedi sapa man ya khofu kang wedi sapa man nyicita melin bae sing nggunakake banyu wedi fasadal udwi ing rusake anggota fasadal udwi ing rusake anggota au syiddatad dona utawa bangete loro au syiddatad dona utawa bangete loro Fayas biru mongko dadi sabar sapa man hatta yadkhula sehingga mlebu hatta yadkhula sehingga mlebu alaihi ing atase man hatta yadkhula sehingga mlebu alaihi ing atase man apa waktu sholati waktune salat apa waktu sholati waktune salat ketika seseorang itu dalam kondisi tidak bisa menggunakan air, kesusahan untuk menggunakan air disebabkan karena satu, tidak adanya air ya, fakdihi ba'da thalabi, setelah mencari-cari itu tidak ditemukan air. Jadi orang itu kalau misalkan masuk waktunya sholat, mau melaksanakan sholat misalkan di padang pasir atau di manapun, di gunung misalkan yang suka naik gunung itu, terus kemudian waktunya sholat sudah masuk, itu yang pertama kali dilakukan adalah sekuat tenaga sejauh mungkin untuk mencari air. Kalau tidak, baru kemudian boleh tayamum ya, nyari dulu, muter-muter dulu nyari air. Kalau tidak ada, itu baru boleh tayamum. Makanya di sini ibaratnya itu adalah lifaqdihi ba'da thalabi, karena tidak adanya air setelah ya semaksimal mungkin kita mencari. Jadi jangan terus kemudian karena zon kita, karena penyana kita, wah kira-kira ning dhuwur gunung ke angel air, yang ada cuma di bawah. Kecuali kita sudah punya pengalaman sebelumnya sudah naik gunung itu, terus kemudian pernah di titik itu, ngecamp di situ, terus cari air tidak ada dan tidak membawa perbekalan air, atau ada perbekalan air tapi digunakan untuk minum. Kalau misalkan tidak ada bekal air, tidak ada air minum, nanti bisa membuat kita bahaya. Nah itu kemudian boleh untuk melakukan tayamum. Atau misalkan kalian muter-muter gitu, terus kemudian ketemu sama air, tapi ada ada sesuatu yang mencegah kalian itu untuk sampai ke air tersebut. Misalkan ada sesuatu yang berbahaya, ada hewan buas, kebetulan di situ ada singa atau ada harimau yang sedang minum air juga itu, dan ditunggu lama sekali itu enggak pergi-pergi, malah tidur di situ. Nah ini kan berbahaya ini. Atau di situ ada perampok gitu,
ada perampok yang mereka sedang beristirahat misalkan, atau ada apapun yang membahayakan diri kita, maka kita boleh untuk melakukan tayamum. Meskipun kita sudah melihat air, tapi untuk sampai ke air tersebut kita terhalang oleh sesuatu yang membahayakan diri kita. Ada mane anil wusuli ilaihi, mane atau sesuatu yang menghalangi kita untuk sampai kepada air tersebut. Ya kan, ada air di seberang, tapi kita harus melewati jurang yang sangat dalam sekali dan itu tidak mungkin untuk kita lompati. Ada jembatan tapi jembatannya rapuh, kalau misalkan kita naik itu nanti kita akan jatuh mati. Nah itu boleh untuk kemudian bertayamum. Intinya kalau ada sesuatu yang menghalangi kita sampai kepada air, meskipun kita melihat air, kita diperbolehkan untuk tayamum. Aukanal ma'u al-hadiru yahtaju ilaihi li'asihi au asirafihi, atau tadi seperti kasusnya misalkan perbekalan air itu cuma cukup untuk konsumsi. Kalau misalkan ini perjalanan masih jauh, terus kemudian kalau airnya itu digunakan gitu ya, airnya digunakan nanti justru akan membahayakan perjalanan, akan membahayakan tubuh kita. Karena tidak mungkin ada air lagi, kalau ini kemudian digunakan untuk wudhu nanti akan membuat kita itu kehausan. Maka itu boleh awat sirohigi, atau apapun yang menemani kita. Bahkan di dalam fikih-fikih itu untuk hewan yang dimuliakan itu ya, untuk hewan yang dimuliakan itu juga kita harus menjaga. Misalkan kita bepergian, orang zaman dulu bawa keledai, bawa onta gitu. Kalau kemudian nanti air digunakan untuk wudhu, kok bisa membahayakan onta kita atau orang yang menemani kita atau apapun yang menemani kita, maka itu juga diperbolehkan untuk tayamum. Intinya sebenarnya ke atasnya itu payungnya itu adalah maqasidus syariah untuk lihifdil nafsi, lihifdil mali, itu syariat itu seperti itu. Jadi yang penting kita tidak mati gitu aja. Yang penting kita tidak mati. Kalau sesuatu itu membuat kita mati, maka ya jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Karena di dalam apa namanya itu usul fikih itu kan ada ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu kondisi bahaya itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Misalkan ada bangkai di mana namanya itu, di hutan, di gunung, kalian tersesat gitu ya. Terus kemudian kalian sudah kondisi sangat lemah sekali. Diperkirakan kalau kalian tidak makan itu ya, tidak makan itu kalian akan mati misalkan. Maka diperbolehkan untuk kemudian makan bangkai itu, meskipun hukum asal dari bangkai tersebut itu adalah haram. Tapi karena kondisi darurat, maka kita diperbolehkan untuk memakannya. Sama kalau misalkan kita dalam kondisi dehidrasi, kemudian kayak kalian dehidrasi di pedalaman Kalimantan misalkan, atau di pedalaman mana namanya itu ya, suku-suku di NTT, di NTB sana itu yang mereka itu terbiasa minum arak misalkan. Nah itu kalian tersesat dan tidak ada apapun, tidak ada air, dan kalian dalam kondisi dehidrasi, maka ketika adanya cuma arak ya boleh diminum, tapi ada kadarnya itu sampai apa ya, sampai menyelamatkan nyawa kalian, bukan terus malah dinikmati, itu enggak itu. Hanya sampai pada menyelamatkan. Kalau misalkan dehidrasi, kalau dehidrasinya sudah hilang, kita sudah mulai pulih itu ya terus jangan diteruskan untuk minum arak. Kita mencoba untuk mencari air itu. Nah itu kalau dalam fikih itu kayak gitu. Sebenarnya ke atasnya itu ya hifdil nafsi, hifdil mali dan lain sebagainya, itu yang ada 5 itu yang maqasid itu. Nah, tapi kita itu belajarnya memang dari bawah, belajarnya itu dari hukumnya itu seperti apa, dari kasuistik itu, tidak dari sesuatu yang sifatnya umum. Jadi apa namanya, kita belajarnya itu deduksi, bukan induksi. Kalau induksi itu kan dari sesuatu yang sifatnya umum dulu baru kita perinci. Nah kalau orang belajar itu sifatnya itu deduktif, sifatnya itu dari sesuatu yang sifatnya khusus kasuistik, kemudian nanti kita akan temukan dalil umumnya itu seperti apa. Itu akan lebih membuat kita bisa memahami satu kasus. Tapi kalau kita belajarnya pada sesuatu yang sifatnya umum, terkadang kita akan agak dalam tanda kutip ngawur dalam membuat satu hukum, dalam membuat apa itu. Maka kalau di pesantren itu ya dimulai dari kitab-kitab yang kecil dulu. Misalkan fikih itu ya Mubadil Fiqhiyah, terus kemudian Safina, terus kemudian nanti naik Riyadul Badi'ah, baru Fathul Qorib, terus ke atas itu.
itu semuanya adalah kasuistik yang nantinya di kitab-kitab yang besar itu akan ditunjukkan kita, oh dalil Al-Qur'annya tuh kayak gini, dalil hadisnya tuh kayak gini. Maka orang NU yang mondoknya itu tidak rampung gitu ya, tidak selesai gitu ya, itu ya nggak fasih dalam membaca hadis, berdalil Al-Quran, itu nggak fasih. Beda dengan teman-teman yang misalkan kayak di pondok-pondok modern itu biasanya mereka itu misalkan belajar fikih itu langsung yang hadisnya seperti ini, hukumnya seperti ini, kayak gitu. Sehingga mereka lebih pintar mendalil-dalil hadis. Tapi kalau masalah kasuistik diajar basul masail, ya mereka akan kalah. Karena ciri khasnya di pondok NU itu seperti itu. Maka jangan heran kalau orang-orang NU itu kemudian kok berpikirnya itu rigid gitu ya, karena memang cara belajarnya kayak gitu, dimulai dari hal-hal yang sifatnya itu dasar, sifatnya itu kasuistik, terus ke atas nanti baru masuk kepada kesimpulan. Nah kalau yang lainnya itu ada yang sifatnya itu belajarnya itu dari kesimpulannya, itu ada ayat Al-Quran seperti ini maka hukumnya sholat itu kayak gini, ada hadis kayak gini maka Rasulullah kalau sholat itu harus kayak gini. Nah orang seperti itu biasanya jadinya itu radikal nantinya gitu. Ada yang kemudian berkembang menjadi radikal karena Rasulullah saja kayak gini, masa ada hukum ini, padahal itu kalau dirinci gitu ya, hukumnya itu akan macam-macam ya, hukumnya itu akan macam-macam. Ya sebenarnya sama, orang-orang yang tidak selesai belajarnya kayak gitu, orang-orang pesantren yang tidak selesai belajarnya itu juga akan terjebak dalam satu fanatisme kayak gitu ya, ilmunya sampainya di situ terus menggunakannya itu saja gitu. Kalau belajar itu jangan berhenti gitu, jangan berhenti. Kalau dalam istilah istilah orang barat itu long life education gitu, sepanjang hidup kita harus selalu belajar. Nah, kalau kalian misalkan ya kalau suruh belajar di pesantren terus sampai puluhan tahun, kapan kita kerjanya, kapan kita nikahnya dan juga yang lainnya. Ya, saya tidak menuntut kalian untuk terus di pesantren itu. Tapi kalau misalkan kalian sudah mendapatkan modal di pesantren, sudah mendapatkan motivasi, bisa membaca kitab dan juga yang jangan berhenti membaca. Kalaupun kalian sudah tidak di pesantren, di rumah itu ya biasakan untuk membaca. Belajar itu bisa dari manapun. Nah, kalau kalian sudah punya dasar di pesantren itu, nanti untuk belajar agama dan yang lainnya minimal saya yakin kalian akan bisa memilih mana yang baik dan juga mana yang buruk, mana ustadz yang ngomong dengan keilmuan, mana ustadz yang ngomongnya itu ngawur dan yang lain. Minimal kalian punya dasar itu, sehingga banyaklah membaca, banyaklah berdiskusi dan juga yang lainnya. Diskusi dia pun sekarang kan banyak akun-akun yang bisa kita di situ tuh diskusi atau apa. Saya nggak tahu kalau sekarang, kalau zaman dulu itu ada grup-grup di Facebook, itu ada grup yang grup tentang misalkan fikih, kajian filsafat atau apapun itu. Dulu itu ada pernah dibuat namanya simbolik. Jadi ada kayak semacam media sosial gitu, namanya simbolik. Itu dulu yang membuat itu kalau tidak salah tuh Noi itu anaknya Cak Nun itu, Gus Sabram itu yang sekarang kalau di media sosial dikenal dengan Gus Sabram. Dulu pernah membuat simbolik itu. Jadi di simbolik itu modelnya kayak Instagram gitu. Cuman kita ketika punya ketertarikan gitu, ketertarikan dengan filsafat, ketertarikan dengan fikih, maka nanti kita otomatis akan dikumpulkan kayak semacam ada grup orang-orang yang sama punya ketertarikan dengan kitab fikih. Jadi di situ nanti pembahasannya tiap hari itu fikih, terus diskusinya tentang fikih. Kalau kalian gabung di filsafat, maka tiap hari akan ada orang yang nanti nge-share tentang filsafat, terus kemudian akan dikomentari, akan hal semacam itu namanya belajar itu. Namanya belajar. Jadi nggak harus belajar itu terus di pondok atau terus kuliah sampai nggak lulus itu. Alasannya long life education Pak, itu sampai semester 14 nggak lulus kan kayak gitu ya. Ya nggak seperti itu juga. Jadi dimanapun kita bisa belajar. Kalau dalam konsep Islam itu ada makalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan, dari alam kandungan sampai ke liang lahat kan kayak gitu. Jadi teruslah belajar sehingga kita tidak akan terjebak ke dalam fanatisme. Otak kita akan terus berjalan. Atau alasan berikutnya itu kita boleh bertayamum aukana malkan liwalihi walam yabi illa bi aktsari min thamani mithli. Atau
ada air, tapi air tersebut itu dimiliki, dihaki oleh seseorang. Jadi bukan air yang umum bisa diambil oleh siapapun, tidak, tapi air tersebut itu dimiliki atau dihaki oleh seseorang, dan dia tidak memberikan air tersebut kecuali kita membayar dengan harga yang sangat mahal, harga yang tidak wajar. Misalkan satu ember air itu setara dengan satu Avanza misalkan. Nah ini kan nggak masuk akal kan ini. Atau satu ember air disuruh membeli dengan harga 5 juta misalkan. Nah ini kan nggak masuk akal. Nah kalau kayak gitu boleh diperbolehkan kita untuk bertayamum. Ya meskipun banyak air, tapi air tersebut itu dikuasai oleh seseorang yang dia memberikan air tersebut itu dengan harga yang di luar nalar itu, di luar nalar itu, maka kita boleh untuk melakukan tayamum. Au kana bihi jarahatun aw maradun yakhafu min istimalil ma'i fasadal hubbi aw syiddatat dona. Atau di tubuh kita itu ada luka atau kita sedang dalam kondisi sakit yang ketika kita menggunakan air itu kita takut anggota tubuh kita itu akan hilang, akan rusak, atau akan memperparah sakit kita. Misalkan ada orang sakit tipes sih. Orang lagi tipes itu kadang juga tidak diperkenankan untuk menyentuh air. Karena apa? Karena kalau menyentuh air itu nanti penyakitnya akan semakin berbahaya. Maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Atau kita punya luka yang lukanya itu tidak diperkenankan kena air diperban. Terus perbannya tidak boleh kena air. Maka kita menggantinya dengan tayamum. Tapi kalau kayak gitu ada caranya ya. Kalau di dalam fikih itu lebih diterangkan lebih detail lagi. Kalau misalkan lukanya itu di tempat wudu misalkan di tangan kanan itu kita tetap wudu tapi tangan kanannya tidak dibasuh, tapi nanti kemudian kita bertayamum untuk mengganti tangan yang tidak dibasuh itu. Ya seperti itu. Kalau di tempat wudu itu kayak gitu. Kalau nggak di tempat wudu ya boleh-boleh saja, misalkan lukanya itu kok di dada atau di itu lutut, nah itu kan nggak akan terkena air itu. Boleh-boleh saja kita kemudian untuk berwudu gitu loh, tidak perlu bertayamum. Atau kita dalam kondisi sakit misalkan ada sakit cacar. Biasanya kalau sakit cacar dulu itu, kalau anak pondok itu zaman dulu kan nggak ada suntik cacar, nggak ada saya nggak tahu apakah memang suntik cacar itu bisa mencegah cacar, itu saya juga nggak tahu. Tapi penyakit itu semakin kesini semakin tidak terlihat memang gitu, semakin tidak terlihat, entah virusnya sudah hilang atau bagaimana. Dulu itu anak pondok kalau satu kena itu, yang lain itu akan kena semua itu, kecuali yang sudah pernah kena. Karena cacar itu konon ceritanya itu penyakitnya itu seumur hidup itu cuma sekali. Jadi kalau sudah pernah kena cacar itu, ya mau ngurumatin orang cacaran mau apa itu ya tetap tidak terkena cacar. Dan biasanya setelah diobatkan itu kita tidak diperkenankan untuk terkena air. Kan dibedakin nggak boleh kena air. Nah itu boleh kemudian kita melakukan tayamum. Karena kalau kena air itu penelitian dokter misalkan membuat kita semakin parah sakitnya dan lain sebagainya, itu membahayakan diri kita, maka diperkenankan untuk bertayamum. Nah itu adalah beberapa hal yang menjadikan seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang pertama karena tidak ada air, yang kedua ada air tapi ada sesuatu yang menghalangi kita untuk sampai ke air tersebut, yang ketiga ada air tapi kemudian dibutuhkan kita untuk minum atau untuk hewan yang kita muliakan itu. Terus kemudian ada air tapi dimonopoli oleh seseorang, dia tidak memberikan air itu kecuali dibayar dengan harga yang sangat mahal sekali, di luar nalar, di luar kebiasaan, maka itu boleh kemudian untuk tayamum. Atau ada luka di tubuh kita yang tidak diperkenankan terkena air. Kalau terkena air akan membuat luka tersebut itu semakin parah. Atau kita sedang sakit dan sakit tersebut itu tidak memperbolehkan kita untuk terkena air, maka penyebab-penyebab itu kemudian diperbolehkan kita untuk melakukan tayamum. Sumayak sudu tumuli nejo sopo man
Sumaya yaksudu tumuli nejo sapa man soidan ing lemah, soidan ing lemah thayyiban kang bagus. Soidan ing lemah thayyiban kang bagus. Alaihi kang iku tetep ing atase soidan thayyiban. Alaihi kang iku tetep ing atase soidan thayyiban turabun utawi ana bleduk. Turabun utawi ana bleduk khalisun kang murni. Khalisun kang murni, tahirun kang suci. Tahirun kang suci. Lainun kang lembut. Lainun kang lembut. Wa yadribulan mukulake sapa man alaihi ing atase sonidan thayyiban. Alaihi ing atase sonidan thayyiban mukulake yadaihi ing tangan loro man. Yadaihi ing tangan loro man doman hale ngumpulake. Doman hale ngumpulake baina asabihi ing dalem antarane pira-pira drijine man. Baina asabihi ing dalem antarane pira-pira drijine man. Jadi pukulan yang pertama itu ya caranya bertayamum itu adalah dengan menggunakan tanah yang bagus, yang di atas tanah tersebut itu kira-kira ada debu yang murni, yang suci dan yang lembut. Ya, jangan yang kasar. Kalau yang kasar nanti membuat kulit kita rusak itu. Terus kemudian kita memukulkan. Nah, memukulkan kedua tangan kita ke atas tanah tersebut, ke atas debu tersebut dengan cara mengumpulkan jari-jari tangan kita. Jadi pukulannya itu jarinya itu dikumpulkan kayak gini, jangan direnggangkan. Ya, dipukulkan. Wayan wilan niat sapa man, wayan wilan niat sapa man niat istibah atas sholati ing amrih wenange salat. Istibah atas sholati ing amrih wenange salat. Wayam sahulan ngusap sapa man bihima kelawan yadai. Wayam sahulan ngusap sapa man bihima kelawan yadai. Ngusap wajahu ing wajaiman. Wajahu ing wajaiman kulagu ya sekabehane wajah. Kulagu ya sekabehane wajah marotan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan. Mengusap setelah dipukulkan diusapkan ke muka kita sekali usap. Ya, sekali usap. Jangan ya pokoknya sekali usap, jangan ngusap sekali terus nanti apa namanya itu kebalik diusap, enggak, langsung aja diusapin ke muka kayak gitu. Walaya takalafulan ora bebanake sapa man. Walaya takalafulan ora bebanake sapa man isolatu robi ing tumekane debu, isolatu robi ing tumekane debu ila mana fitisyuri maring pira-pira nggon tukule pira-pira rambut. Ila mana fitisyuri maring nggon tukule pira-pira rambut dihalin melawan saknalika, bihalin melawan saknalika. Ya, jadi tidak disyaratkan untuk kemudian menyampaikan itu bukan menyampaikan sesuatu, tidak, tapi nekake itu ya membawa debu tersebut itu sampai kepada tempat tumbuhnya rambut-rambut yang ada di muka ini. Kalau air itu kan misalkan punya jenggot kemarin itu kan wajib untuk kemudian diselasanya. Kalau debu itu enggak, yang penting diusapkan gitu aja. Ya, tidak dibebankan untuk menyampaikan debu tersebut sampai kepada tempat tumbuhnya rambut. Wayastawan ibu lan ngalap sapa man. Lan ngalap sapa man. Basyrata wajhihi ing kulit raine utawa kulit wajah iman. Basyrata wajhihi ing kulit wajah iman diturabi kelawan lebu wal hubari lan bledug. Diturabi kelawan lebu wal hubari lan tegese bledug.
Wa yaslulan hasil apa dalika mengkono-mengkono yastawibu basrata wajhi. Wa yaslulan dadi hasil apa dalika mengkono-mengkono yastawibu basrata wajhi bidurbati kelawan pukulan al-wahidati kang sepisan. Bidurbati kelawan pukulan al-wahidati kang sepisan. Fa inna ardul wajhi mongko sak temene ambane wajah. Fa inna ardul wajhi mongko sak temene ambane wajah iku la yazidu ora nambah utawa ora luweh ala ardil kafaini ing atase ambane telapak tangan loro, mengatasi ambane telapak tangan loro. Jadi untuk bisa menyampaikan debu ke seluruh wajah ini itu hanya cukup dengan satu pukulan karena lebar dari wajah kita itu tidak lebih dari lebar kedua telapak tangan kita. Maka cukup dengan satu pukulan. Sumayan ziu tumuli nyopot sapa man. Sumayan ziu tumuli nyopot sapa man qatamahu ing ali-aline man. Qatamahu ing ali-aline man. Waya dribulan mukulake sapa man. Waya dribulan mukul sapa man durbatan ing pukulan. Waya dribulan mukul sapa man durbatan ing pukulan kamiatan kang nomor loro liliyadi kedue tangan. Yafruju benggangake sapa man. Yafruju hale benggangake sapa man baina asabi. Ing dalem antarane pira-pira drijine man. Baina asabi ini dalam antaranya biro-biro drijine man. Sumaya wasiku tumuli nemungake sapa man. Nemungake dhuwur asabi iyati ing jabane pira-pira driji tangane man. Dhuwur asabi iyati ing jabane pira-pira drijine tangane man alina kang tengen. Dibuduni asabi iyati kelawan jerone pira-pira drijine tangane man. Dibuduni asabi iyati kelawan jerone pira-pira driji tangane man al-yusra kang kiwa. Bihaitsu la tajawaz sekiranya ora kelewat. Bihaitsu la tajawaza sekiranya orang lewat apa atroful anamihi piro-piro ujunge piro-piro driji. Apa atroful anamihi piro-piro ujunge piro-piro driji. Min ihdal jihataini saking salah suwijine arah loro. Menghidal jihata ini saking salah sijine arah loro. Orang lewati ardul musabbihati ing ambane jempol. Ing ambane jempol minal ukhra saking kang liya. Jadi setelah setelah mengusap wajah, kemudian baru pakai cincinnya dilepas, kemudian memukul lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, yang kedua kalinya ini ketika memukul ini jarinya itu dibenggangkan. Semayal siku dhuhura asabiyyati al-yumna. Kemudian mempertemukan luar jari-jari tangan yang kanan dengan dalamnya jari-jari tangan yang kiri, berarti seperti ini.
seperti ini. Dan dikatakan di sini itu jangan sampai melewati, ya kayak gini berarti jangan sampai melewati jempol, jangan sampai melewati jempolnya. Jadi kayak gini. Nanti akan dijalankan seperti ini, terus balik seperti ini kan kayak gitu. Cara bertayamum. Kalau tadi yang pertama itu mukulnya itu dengan menggunakan tangannya itu tertutup, terus kemudian diusapkan ke muka kita. Terus kemudian yang kedua itu tangannya terbuka, terus yang kanan dulu dipertemukan seperti ini, terus nanti akan ditarik, terus kemudian balik ke sini sampai ke sini. Sumayamuru tumuli nglakokake sapa man. Sumayamuru tumuli nglakokake sapa man ya dawu ing tangane man al yusra kang kiwa. Al yusra kang kiwa haitsu min haitsu watiha. Saking arahe nyelehake yat, saking arahe nyelehake yat ala dohiri sa'idul yumna, ing atase jagane bagiane tangan kang tengen ilal mirfaki maring sikut. Jadi dijalankan terus separuhnya ini sampai ke siku. Sampai ke siku ini dipertemukan kayak gini, terus kemudian dijalankan terus sampai ke siku, terus nanti yang sebagian sini kan belum terkena tuh, terus nanti baliknya sini, terus sampai ke jari jari jempol gitu. Suma yaqlibu tumuli malik sapa man kafahu ing epek-epek kafahu ing epek-epek eman al yusra kang kiwa. Ala batini sa'idil yumna, ing atase jerone bagian tangan kang tengen. Ing atase jerone bagian kang tengen. Waya murulan nglakokake sapa man ha ing kafihil yusra. Ha ing kafihil yusra ilal qui maring pergelangan, maring kosrosan. Jadi tadi dari sini terus kemudian dijalankan sampai ke ke sikut, terus kemudian yang sini dibalik dijalankan di bagian dalam ini, terus nanti terakhirnya adalah jempol ketemu dengan jempol. Itu cara bertayamum. Itu kan tadi, jadi yang pertama tadi itu yamur yadul yusra min haitsu watiha ala dhahiri sa'idil yumna. Jadi bagian yang luar itu maksudnya luar tuh ini, dalam tuh ini. Ini kan tadi ditempelkan kayak gini, dijalankan sampai ke siku, terus kemudian nanti dibalik yang dalam ini dijalankan, terus kemudian nanti terakhir ini wayamurru batna ibhamil yusra ala dhuri ibhamil yumna, ini menjalankan di dalamnya jempol yang kiri di bagian luar jempol yang kanan. Nanti pas baliknya juga kayak gitu, yang kiri juga kayak gitu, dijalankan di separuh ini, jangan sampai melewati batas, terus kemudian dijalankan, nanti diputar, terus ini terakhir kayak gitu. Karena yang ini kan tadi belum tersentuh yang sebelah sini. Gitu. Tuh kayak gitu caranya. Nah ini yang terakhir ini ya, tingkatan yang terakhir wayamurlan nglakokake sapa man, wayamurlan nglakokake sapa man batna ibhamihi ing jerone jempole man al yusra kang kiwa. Wayamurlan nglakokake sapa man batna ibhamihi ing jerone jempole man al yusra kang kiwa ala zuhri ibhamihi ing atase jabane jempole man al yumna kang tengen. Sumaya fa'alu bil yadi, sumaya fa'alu tumuli agawe sapa man bil yadi kelawan tangan al yusra kang kiwa kadzalika kaya mengkono-mengkono yamur yadu al yusra min haitsu watiha ila akhirih. Sumaya fa'alu tumuli agawe sapa man bil yadi kelawan tangan al yusra kang kiwa
Kadzalika kaya mengkono-mengkono yamurru yadahu al-yusra min haitsu watihi. Jadi yang pertama dipukulkan dulu nih, dipukulkan ke atas tanah. Kemudian biar tidak terlalu tebal itu kemudian di tangannya disilamkan kayak gini tuh. Biar yang menempel itu benar-benar debu yang sangat-sangat lembut. Terus kemudian yang pertama adalah diusapkan ke muka. Sudah diusapkan ke muka, satu kali pukulan gini aja. Karena ini sudah memuat semua muka itu. Karena lebar tangan kita itu sama dengan lebar wajah kita. Setelah selesai dibersihkan, terus kemudian pukulkan. Yang kedua kalinya adalah tangannya terbuka, pukulkan sama digedor-gedorkan dulu biar yang lembut itu menempel. Habis itu kemudian kita tempelkan jari-jari tangan kiri kita di luar jari-jari tangan kanan kita. Kemudian dijalankan ke bawah sampai ke siku. Terus kemudian yang ini kafnya ini ini namanya kaf ya, epek-epek gitu ya. Terus kemudian ini diputar ke dalam, dijalankan. Terus terakhir dalamnya jari jempol kiri dijalankan di jempol bagian luar jempol kanan. Nanti dibaliknya sama seperti itu, tempelkan gini, jalankan sampai sini, terus kemudian balik gini, jalankan sampai ke sini. Nah itu cara bertayamum itu seperti itu. Sudah, tidak perlu nanti mengusap rambut, mengusap kaki, nggak perlu. Cukup tayamum itu hanya mengusap muka dan kedua tangan. Sumayam sahu tumuli ngusap sopo man kafeyi ngepek lorone man. Sumayam sahu tumuli ngusap sopo man kafeyi ing epek-epek lorone man. Wa yukhallilu lan nyela-nyelani sopo man baina asabihi ing dalem antarane piro-piro jarine man. Setelah selesai itu terus kemudian dibersihkan sampai kemudian di jari-jarinya itu biar tidak ada debu yang kemudian tersisa itu di tangan kita. Wa ghurdu hadza taklifi lan utawi pelanggarane iki-ikilah hukum. Wa ghurdu hadza taklifi utawi pelanggarane iki-ikilah hukum iku al isti'abu ngalap bidur batin kelawan pukulan wahidatin kang pisan. Wala ba'salan ora apa-apa. Apa sing ora apa-apa ayas tauhiba arep yen tok ngalap sapa man. Wala ba'salan ora apa-apa ayas tauhiba arep yen tok ngalap sapa man bidur bata ini kelawan rong pukulan. Waziyadatan lan tambah inta'addara lamun dadi angel apa sapa man inta'addara lamun dadi angel sapa man bidur batin kelawan sak pukulan. Jadi aturannya memang satu kali pukulan, misalkan satu kali pukulan membasuh muka. Tapi kalau memang kesusahan tangan kalian misalkan kecil gak bisa sampai penuh itu, maka boleh 2 kali atau 3 kali atau apa. Kalau tangan saya pikir mudah, tapi kalau muka terkadang kayak saya ini gak bisa memenuhi muka. Tapi misalkan 1 kali terus dengan kayak gini sebenarnya cukup gitu. Tapi kalau memang susah atau nggak yakin itu, ya boleh kemudian dengan 2 kali atau lebih itu tidak apa-apa. Tapi aturannya itu adalah 1 kali ya. Aturannya ini berarti istilahnya hukumnya itu ya cukup untuk satu kali saja. Tapi kalau misalkan ditambah 2 kali atau 3 kali karena kesulitan untuk melakukannya 1 kali, maka tidak apa-apa. Walahulan iku kedueman ayusolliya utawi arep salat sapa man bitayamumi kelawan tayamum salat fardhon ing salat fardu wahidan kang siji. Wamalan ing salat sya'a kang karep sapa man. Wamalan ing salat sya'a kang karep sapa man minan nawafil saking pira-pira salat sunah, minan nawafil saking pira-pira salat sunah.
Jadi tayamum itu hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat wajib. Tapi kalau mau digunakan untuk sholat sunnah itu boleh berulang kali. Jadi untuk sholat wajib itu misalkan duhur sudah tayamum, terus kemudian asar saya belum batal, terus kemudian langsung sholat, itu tidak boleh. Hanya boleh untuk satu kali. Dan kalau sholat sunnah itu boleh untuk berulang kali. Faslun ayada tegese utawi iki ku faslun ana pasal suwiji. Yustahabu den sunahake. Yustahabu den sunahake apa atandifu bebersih minal ausahi saking pira-pira kotoran. Minal ausahi saking pira-pira kotoran. Allah ditakunu kang ono apa ausah. Allah ditakunu kang ono apa ausah. Ono iku ala roksi tetep ing ngatasé sirah. Ono iku ala roksi tetep ing ngatasé sirah. Wa fil udhuni lan tetep ing dalem kuping. Wa fil udhuni tetep ing dalem kuping, wa fil udhuni wa fil anfil tetep ing dalem irung. Wa fil anfil tetep ing dalem irung. Ngatan di fil wajibi. Watan difur wajibi lan den sunahake ngresiki pira-pira pucuk driji ujung jari. Wahya utawi wajib. Wahya utawi wajib iku usul anamili pira-pira pucuke driji. Wahya utawi wajib iku usul anamili pira-pira pucuke pira-pira driji. Pamalan kotoran tahtal adfari kang tetep ing dalem sak ngisore kuku. Pamalan kotoran tahtal adfari kang tetep ing dalem sak ngisore kuku minal wasfi saking kotoran. Ya disunahkan kita untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kepala kita, ada di telinga kita, ada di hidung kita, ada di ujung-ujung jari kita, dan juga yang ada di bawah kuku kita. Intinya orang Islam itu diwajibkan untuk menjaga kebersihan. Jadi orang Islam kok tidak bersih itu ya dipertanyakan, itu yang dianut siapa kok kemudian tidak bersih. Maka Mbak kalau misalkan pergi ke tempat untuk pergi ke skincare dan juga yang lainnya, itu ya kalau niatnya bagian untuk menjaga kebersihan nggak apa-apa gitu. Justru malah sunnah. Asal niatnya tidak untuk riya, tidak untuk pamer gitu. Terus misalkan kalau mau tidur misalkan membersihkan pakai skincare, pakai apa, ya nggak apa-apa, itu bagian dari sesuatu yang istishab, sesuatu yang disunahkan itu. Gak apa-apa, ya harus bersih memang. Seorang muslim itu harus kondisi bersih semuanya, itu mukanya, kepalanya, terus kemudian telinganya, hidungnya, itu juga harus dibersihkan. Bahkan sampai ke jari-jari kita, pedicure itu sunnah itu. Tapi sekali lagi kalau niatannya itu adalah niatan untuk menjaga kebersihan. Tapi kalau niatannya itu hanya untuk pamer, hanya untuk bergaya-gayaan, nah itu beda lagi nanti. Wa yukrahulan den makruhake apa ta'khiru taklimil adfari. Wa yukrahulan den makruhake apa ta'khiru taklimil adfari. Ngakhirake ngethoki pira-pira kuku. Ngakhirake ngethoki pira-pira kuku. Wanat fil ikti lan nyabut utawa nyukur bulu ketiak. Lan nyukur bulu ketiak, wahal kil anati lan nyukur bulu kemaluan, wahal kil anati lan nyukur bulu kemaluan, li aksarin maring luwih akeh min arba'ina saking 40, li aksarin maring luwih akeh min arba'ina saking 40 apane yauman dinoni. Jadi membersihkan, memotong kuku, memotong bulu ketiak, terus kemudian bulu kemaluan, itu disunahkan tidak melebihi 40 hari. Jadi maksimal 40 hari itu sudah harus dipotongin, harus
dibersihkan. Wayat hulu lan mlebu sapa man wayat hulu mlebu sapa man al-hamama ing kamar mandi, al-hamama ing kamar mandi bisarti ayasturo lawan syarat arep yen nutupi sapa man auratahu ing aurate man wayah tarizulan preksa utawa njaga sapa man wayah tarizulan preksa sapa man minal itilai saking ningali minal itilai saking ningali ala auratin nisa'i ala auratin nasi ing atase pira-pira aurate manungsa. Wayan wilan niat sapa man biduhuli lawan mlebu wayan wilan niat sapa man biduhuli lawan mlebu atandifa ing bebersih li ajli sholati krana arahe salat. Wayaqulu lan ngucap sapa man inda dukhuli ing dalem utawa ndonga yaqulan ndonga utawa ngucap sapa man inda dukhuli ing dalem nalikane mlebune man inda dukhuli ing dalem nalikane mlebune man ngucap ma ing donga yaqulu kang ndonga sapa man inda dukhuli baitil ma'i ing dalem nalikane mlebu ana ing nggon banyu inda dukhuli baitil ma'i ing dalem nalikane mlebu marang nggon banyu wa kadhalika lan kaya mengkono-mengkono yaqulu inda dukhulihi wa kadhalika lan kaya mengkono-mengkono yaqulu inda dukhulihi ila akhirih indal khuruji ing dalem nalikane metu ya. Kalau masuk ke kamar mandi itu harus menutup auratnya dan menjaga dari pandangan manusia, jangan sampai terlihat oleh manusia yang lainnya itu. Ya sebisa mungkin. Jadi jangan asal-asalan itu. Kalau orang zaman dulu itu kan kamar mandinya itu kan kamar mandi umum. Ya, itu mungkin masih berlaku. Kalau sekarang itu ya rata-rata orang kamar mandinya itu kamar mandi private, kamar mandi yang ada di dalam rumah. Jadi mungkin agak jarang lah kejadian-kejadian seperti ini. Tapi ya mungkin saja ada kasus-kasus ketika ada tamu, ketika ada orang yang berkunjung ke rumah atau apapun itu, kalau bisa masuk kamar mandi itu dalam kondisi masih menutup auratnya itu, dan harus semaksimal mungkin menjaga supaya tidak terlihat oleh orang. Dan niat masuk ke kamar mandi itu untuk niat tandi, niat membersihkan diri li ajli sholati, karena mau melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya. Dan doa yang dibaca itu sama seperti doa yang dibaca ketika masuk ke tempat air, ke tempat wudhu kemarin itu. Ya doa yang umum. Allahumma ini doanya itu mau dibuka minal khubusi wal khaba'is itu ya. Dan begitu juga ketika keluar, maksudnya sama seperti doa yang dibaca setelah memasuki tempat wudhu kemarin itu. Wa idza arada lan nalikane ngarepake sapa wong taklimal adzhari ing ngetoki pira-pira kuku. Wa idza arada lan ing dalem ngarepake sapa wong taklimal adzhari ing ngetoki pira-pira kuku. Ibtada'a mongko ngawiti sapa wong bimusabbahati yadi kelawan jempol tangane wong al-yumna kang tengen bimusabbahati yadi kelawan jempol tangane wong al-yumna kang tengen wayak tumulan ngakhiri sapa wong biidhamihi kelawan bimusabbahati yadi musabbah itu jari telunjuk bimusabbahati yadi kelawan jari telunjuk tangane wong alimna ngoten wayah tumulan ngakhiri sapa wong biibhamihi kelawan jempole
man al yumna kan tengah. Wabtada alan ngawiti sapa wong. Wabtada alan ngawiti sapa wong fil yusra ing dalem tangan kiwa. Fil yusra ing dalem tangan kiwa. Bil khinsiri kelawan jari manis. Bil khinsiri kelawan jari manis ilal ibhami maring jempol. Jadi kalau tangan kanan itu yang dipotong adalah musabahah dulu, urut. Terus kemudian diakhiri kalau di sini itu itu biimami al-yumna diakhiri dengan jempol tangan kanan. Nah kalau tangan kiri itu dimulai dari khinsir sampai kepada ibham. Itu cara memotong kuku. Sunahnya katanya seperti itu. Sunahnya bukan katanya, memang dikatakan seperti itu. Di sini dikatakan seperti itu. Ini kalau di sini itu berdasarkan pada salah satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Jadi kalau memotong itu dimulai dari jari telunjuk terus bahkan ada yang mengatakan kayak gini. Jari telunjuk ke sini terus kemudian sampai kelingking kan, nanti kelingking uruti sampai ibham, baru terakhir nanti ditutup dengan jempol kanan. Urutannya. Kalau kita kan asal saja yang motongnya. Kalau saya juga asal saja, kadang tidak ingat pas motong kayak gitu. Nah ini karena sudah ada teksnya itu kalau ingat itu dimulai dengan itu tadi ibham, terus sampai kelingking, terus kelingking nanti naik ke sini sampai ibham, terus ditutup dengan jempol kanan. Wayang bagi lan prayuga sapa wong ayak tahala ing arep yen toh celahan sapa wong. Ya begilan prayuga sapa wong ayak tahala ing arep toh celahan sapa wong witron ing ganjil. Waruya diriwayatake ana wis temen Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi. Ono iku yak tahilu celahan sapa Kanjeng Nabi fil yumna ing dalem mripat kang tengen salasan kelawan kaping 3. Fil yumna ing dalem mripat kang tengen salasan kelawan kaping 3. Wa fil yusra lan ing dalem mripat kang kiwa. Wa fil yusra ing dalem mripat kang kiwa isnaini ing loro. Liyakuna supaya ono apa aljamu sakabehane iku witron witir utawa ganjil. Liyakuna supaya ono apa aljamu sakabehane iku witron ganjil. Jadi kalau celahan itu dengan ganjil-ganjil. Diriwayatkan Rasulullah itu kalau celahan itu ngusapnya itu 3 kali. Di mata yang kanan itu 3 kali, di mata yang kiri itu dua kali saja, supaya jumlahnya itu 5 kan ganjil. Kalau 3 nanti jadinya 6, tidak ganjil lagi. Jadi harus ada ganjil. Ya, 3 di kanan 3 kali, terus kemudian di kiri itu satu kali. Walayang bagilan ora prayuga. Walayang bagilan ora prayuga apa ayakuna arep yen ono. Sapa man. Iku ayakuna arep yen ono sapa man. Arep yen ono iku fa'ala agawe sapa man. Iku fa'ala agawe sapa man min af'alika. Saking biro-biro penggawean sira. Kholian hale sepi annau itartibin saking warnane tertib. Saking warnane tertib bihasbil ittifaqi kelawan milang-milang sepakat. Bahwa monggo utawi ayyakuna fa'ala min af'alika. Bahwa monggo utawi ayyakuna fa'ala min af'alika. Iku al-farqu perbedaan. Bainal bahaimi ing dalem antarane raja kaya, bainal bahaimi ing dalem antarane raja kaya wal adami lan ana adam.
Fal bahimatu mongko utawi raja kaya, fal bahimatu mongko utawi raja kaya. Tutaharraka obah apa bahima iku taharraka obah apa bahima kaifama ittafaqo ing dalem kaya apa sepakat sapa bahima. Wal adami lan utawi anak Adam iku kaifama umira kaya apa den perintah sapa Bani Adam. Jadi maksudnya kalau melakukan sesuatu, melakukan segala hal itu kita harus memenuhi aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah, memenuhi anjuran-anjuran yang dibuat oleh Allah. Jangan asal naluri kita saja, jangan asal seenaknya kita saja. Itulah yang membedakan antara kita dengan hewan. Kalau hewan itu bergerak itu sesuai dengan nalurinya, sesuai dengan sakarepe, seenaknya mereka gitu. Tapi kalau anak Adam, kalau manusia itu melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Maka sebisa mungkin supaya kita berbeda dengan hewan, maka kita harus melakukan sesuatu itu sesuai dengan aturan. Wa khitanul waladi utawi ngitan anak. Wa khitanul waladi utawi ngitan anak iki yang bagi prayoga. Itu yang bagi prayoga. Apa khitanul walad? Ayyata akhara Arab yento ayyuta akhara ing Arab yento din akhirake. Ayyuta akhara ing Arab yento din akhirake anil yaumi saking dina asabi kang nomor 7. Anil yaumi saking dina asabi kang nomor 7 minal wiladati saking lahiran, minal wiladati saking lahiran. Mukhalifatan krana nulayani lil Yahudi marang wong Yahudi. Jadi kalau menghitan anak itu minimal itu adalah hari ke-7. Minimal itu hari ke-7. Kalau di Indonesia itu malah biasanya itu sudah sekolah, sudah SD, sudah mau lulus SD itu baru kemudian dihitan. Itu nggak apa-apa. Yang penting diakhirkan sampai hari ke-7 supaya berbeda dengan orang Yahudi yang mukhalifatan di Yahudi. Kalau orang Yahudi mungkin terus kemudian dihitan. Tapi kalau ajaran Islam itu kayak di berjanji itu dikatakan Rasulullah itu dihitan oleh kakeknya itu ketika usia 7 hari setelah dilahirkan. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, al-khitanu sunnatun lirijali wa makrumatun linisa'i. Khitanu utawi khitan iku sunnatun den sunatake lirijali marang pira-pira wong lanang, wa makrumatun lan den mulyaake. Makrumatun lan den mulyaake linisa'i kedue pira-pira wong wadon. Qala dawuh sapa an-Nakhai. An-Nakhai Syekh An-Nakhai. Qala dawuh sapa an-Nakhai Syekh An-Nakhai. Ajabtu gawuh utawa gumun sapa ingsun li rajulin marang wong lanang. Ajabtu gumun sapa ingsun li rajulin marang wong lanang akilin kang duweni akal. Akilin kang duweni akal tawilil lihyati kang dawa jenggote. Kaifa la yakhudhu kaya apa ora ngalap sapa rajul. Ora ngalap sapa rajul min lihyatihi saking jenggote rajul. Kaya ja'ala mongko dadekake sapa rajul ha ing lihyah. Kaya ja'ala mongko dadekake sapa rajul ha ing lihyah bainal hiyataini ing dalem antarane jenggot loro. Bainal hiyataini ing dalem antarane jenggot loro. Fa inna tawassuta mongko sak temene tengah-tengah tawassut. Fa inna tawassuta mongko sak temene tawassut tengah-tengah fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suci iku hasanun bagus. Iku hasanun bagus. Ada satu penjelasan bahwasanya Imam An-Nakhai itu heran dengan orang-orang yang memiliki akal yang memanjangkan jenggotnya tapi kemudian tidak dirawat atau memanjangkan jenggotnya dengan berlebihan terlalu panjang. Makanya kaifala ya'khudhu min lihyatihi fa yaj'alaha baina lihyataini. Kenapa dia tidak merawat jenggotnya atau memangkas jenggotnya sehingga justru layak menjadi dua jenggot sebenarnya.
terlalu panjang. Maka dikatakan tawasud itu ya, tengah-tengah, moderat dalam segala hal itu adalah bagus itu, termasuk dalam model-model itu ya, model penampilan, termasuk jenggot tadi itu ya. Terlalu panjang kalau tidak dirawat itu juga tidak bagus, atau terlalu panjang kalau itu juga tidak bagus. Harus ya sedengan, harus moderat itu ya, harus tengah-tengah, karena tengah-tengah dalam setiap hal itu adalah bagus. Wa yukrahu lan den makruhake filiyati dalam jenggot apa al khadubu mewarnai bisawati kelawan ireng. Apa al khadubu mewarnai atau nyemir bisawati kelawan warna ireng, wa tabyidu lan gawe warna putih. Watabyidulan gawe warna putih bil kibriti kelawan belerang, Wanatfus syaibilan nyabut uan, minha saking lihya, Manuksonulan ngurangi minha saking lihya, waziyadatulan nambahi. Watasribalan nyisir lihya tasonuan krono gawe liriyai maring sombong. Watarbuhalan ninggalake lihya syiksatan kelawan utawa ing kusut, idharon krono mertelakake lizuhdi maring zuhud ya. Tidak boleh ini mewarnai jenggot diwarnai dengan warna hitam, diwarnai dengan warna putih, itu tidak boleh. Terus mencabut uban-uban di jenggot itu juga tidak boleh. Mengurangi juga tidak boleh, menambahkan juga tidak boleh. Ada orang-orang yang kemudian mencoba menambahkan jenggot dan juga yang lain, itu tidak boleh. Terus kemudian menyisir jenggot, membentuk jenggot supaya rapi, tapi kalau tujuannya riya itu juga tidak boleh. Atau membiarkan jenggot kusut, membiarkan jenggot adul-adulan, amburadul supaya disebut orang zuhud ya, tidak peduli dengan penampilan, itu juga tidak boleh dimakruhkan. Kala ngendika utawa dawuh sapa Ka'bun Ka'ab, yakunu ana fi akhir zamani, ing dalam akhir zaman sapa aqwamun pira-pira kaum yakusuna kang padha gawe sapa kaum, lihagum ing jenggote kaum, kadam bil hamamati kaya buntute doro, wayaf rokona lan padha dhuwurake sapa aqwam ning alagum ing pira-pira sendale aqwam kalmarojili kaya sabit, ulaika utawi mengkono-mengkono iku lakholak orang akhlak iku maujud lahum kedue aqwam. Jadi Imam Ka'ab itu mengatakan bahwasanya di akhir zaman nanti ada orang-orang yang membentuk jenggotnya itu, menjadikan jenggotnya itu seperti ekor merpati. Jadi di ekor merpati itu gimana ya? Ya jenggotnya dihias-hias macam-macam kan sekarang, makanya di Eropa itu ada kemudian penampilan seni-seni jenggot kayak gitu. Nah itu di akhir zaman dulu sudah diramalkan oleh ulama-ulama dulu, nanti akan ada orang-orang yang menjadikan jenggotnya itu dibentuk-bentuk, digaya-gaya itu. Kalau di sini diistilahkan seperti ekornya merpati. Terus kemudian orang yang meninggikan sendalnya, meninggikan alas kakinya seperti sabit gitu ya. Ya ini orang-orang yang pakai hak itu. Jadi yafrokoun itu meninggikan di bagian belakang. Sebenarnya artinya itu ada tumit gitu ya, tumit, di bagian tumitnya itu ditinggikan. Nah ini terjadi orang-orang sekarang itu, terutama orang-orang barat, dan orang Indonesia juga sudah mulai menggunakan itu. Orang-orang timur juga menggunakan itu. Padahal dulu orang timur budayanya nggak seperti itu, nggak pakai sepatu-sepatu yang
yang tinggi-tinggi itu kan nggak pakai hat itu. Kalau sekarang tuh pada pakai hat itu. Nah itu sudah diramalkan. Dan kata Imam Ka'ab itu ulaika la khalaqa lahum, itu orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Al-babu ar-rabi'u wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.